Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat, Bunda Dr. Anda A.A. Saraswati MPD dan juga Ibu Dr. Siti Mariam MPD selaku dosen mata kuliah profesi pendidikan. Dan juga teman-teman semua, semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan agar presentasi dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 7, yang pertama ada Ninin Kurike R dan NPM 205060098 dan juga saya sendiri Fikria Paraseptiani NPM 205060105. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Profesionalisasi guru. Pengembangan profesionalisasi guru dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, kelompok guru, maupun individu guru sendiri. Dalam DAMIN, dari perspektif institusi, pengembangan guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini, maka profesionalisasi guru atau pendidik merupakan suatu keharusan. Terlebih lagi, apalagi kita melihat kondisi objektif saat ini, berkaitan dengan berbagai hal yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan, yaitu pengembangan iptek, persaingan global bagi lulusan pendidikan, otonomi daerah, dan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Next. Nah, kemudian kriteria profesional guru. Dalam Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 dibedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang sudah atau yang belum berkualifikasi S1 atau D4. Jadi, pembinaan dan pengembangan profesi guru atau PPPG meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi pedagogik meliputi memahami peserta didik secara mendalam dengan memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip pengembangan kognitif serta kepribadiannya. Kemudian memahami landasan kependidikan dengan menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi dan materi ajar yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih, dan melaksanakan pembelajaran dengan menata latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Next. Yang kedua ada kompetensi kepribadian yang meliputi kepribadian yang mantap dan stabil, yakni bertindak sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan. Kemudian kepribadian yang dewasa dengan menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kepribadian yang arif dengan menampilkan tindakan yang didasar pada pemanfaatan peserta didik, sekolah, masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kemudian kepribadian yang berwibawa dan kepribadian akhlak mulia. Next. Kemudian ada kompetensi sosial, yaitu mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga pendidik. Yang terakhir yaitu mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Next, yang keempat ada kompetensi profesional yang meliputi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, kemudian menguasai struktur dan metode keilmuan untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi.
Kemudian ada profesionalisasi jabatan guru. Profesionalisasi jabatan guru adalah proses yang harus ditempuh untuk memegang profesi guru atau menjabat sebagai guru yang profesional. Profesionalisasi tidak diawali oleh keluarnya surat pengangkatan sebagai guru setelah menjadi lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK, tetapi dimulai sejak ada niat untuk menjadi guru. Next. Pengembangan kinerja guru. Pada hakikatnya, kinerja guru adalah perilaku yang dihasilkan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan mengajar ketika mengajar di depan kelas sesuai dengan kriteria tertentu. Kinerja guru dalam melaksanakan peran dan tugasnya di sekolah, khususnya dalam proses pembelajaran dalam konteks sekarang ini memerlukan pengembangan dan perubahan ke arah lebih inovatif. Kinerja guru menjadi hal yang penting bagi berhasilnya implementasi inovasi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan atau pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada pemateri kedua saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penentu dan penilaian kinerja guru. Kinerja adalah hasil atau taraf kesuksesan seseorang dalam bidang pekerjaannya. Faktor yang mempengaruhi kinerja guru diantaranya yaitu 1. Tingkat pendidikan guru sangat mempengaruhi, baik tidaknya kinerja guru. Kemampuan seorang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Karena mulainya pendidikan itu, seseorang mengalami proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Selama menjalin pendidikannya, seseorang akan menerima banyak masukan, baik berupa ilmu pengetahuan maupun keterampilan, yang mempengaruhi pola berpikir dan perilakunya. Itu berarti, jika tingkat pendidikan seseorang itu lebih tinggi, maka makin banyak pengetahuan serta keterampilan yang dijadikan kepadanya sehingga besar kemungkinan kinerjanya akan baik karena didukung oleh bekal keterampilan dan pengetahuan yang diperolehnya. Yang kedua ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru yaitu supervisi pengajaran, yaitu serangkaian kegiatan membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penelitian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan pengembangan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ada kinerja guru juga dipengaruhi oleh program penata dan program penataran dan diikutinya untuk memiliki kinerja yang baik. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan akademik yang memadai dan dapat mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya kepada siswa untuk kemajuan hasil belajar siswa. Yang keempat ada iklim yang kondusif. Itu di sekolah juga akan berpengaruh pada kinerja guru. Di antaranya pengelolaan kelas yang baik yang menunjuk pada peraturan orang siswa maupun peraturan fasilitas di dalam sekolah. Yang kelima ada agar guru memiliki kinerja yang baik, maka harus didukung oleh kondisi fisik dan mental yang baik pula. Guru yang sehat akan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Oleh karenanya, faktor kesehatan juga harus benar-benar diperhatikan. Begitu pula kondisi mental guru. Bila kondisi mentalnya baik, dia akan mengajar dengan baik pula. Yang keenam ada tingkat pendapatan dapat mempengaruhi kinerja guru. Agar guru benar-benar berkonsentrasi mengajar di suatu sekolah, maka harus diperhatikan tingkat pendapatannya dan juga jaminan kesejahteraannya. Yang ketujuh ada peningkatan kinerja guru dapat dicapai apabila guru terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kinerja yang tinggi. Yang kedelapan ada kemampuan manajerial. Kepala sekolah akan mempunyai peran
kinerja guru. Selanjutnya ada pengembangan karir guru. Tugas utama guru sebagai pendidik profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik agar pendidikan pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu dan norma etik tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengatakan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu pembinaan dan pengembangan profesi dan pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sedangkan pengembangan dan pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana yang dimaksud dilakukan melalui jabatan fungsional. Pembinaan dan pengembangan karir juga meliputi yang pertama ada penugasan, kedua kenaikan pangkat, dan ketiga promosi. Upaya meningkatkan kompetensi dan penghargaan, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap guru. Kegiatan ini juga menjadi bagian integral dari pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, mungkin yang ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu. Kepada Putri, dipersilakan Putri. Baik, saya Putri Melki Santia, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya, apa saja tantangan menjadi guru profesional di globalisasi sekarang? Terima kasih. Jangan lupa ya ditulis juga di room chat. Kepada Alia ini, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Alia Aini, NPM 20506191, izin bertanya. Apakah kode etik dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan profesionalisme seorang guru? Ditulis lagi ya di room chat. Kepada Prawita, silakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, maaf okennya. Perkenalkan, nama saya Prawita Rismati Sinaga dengan NPM 2050-118. Izin bertanya, mengapa guru harus mengembangkan profesionalisme secara terus-menerus? Terima kasih. Ditulis lagi ya di room chat. Makasih. Oh iya, Hijri boleh. Perkenalkan, nama saya Hijrianti Fauzia dengan PEM 20506107, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya, bagaimana sebaiknya guru membagi waktu sehingga ia dapat mengembangkan kemampuan profesinya dengan berbagai kegiatan selain mengajar? Terima kasih. Terima kasih, ditulis juga ya di room chat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Prawita.
Pertanyaannya, mengapa guru harus mengembangkan profesionalisme secara terus-menerus? Pengembangan profesionalisme adalah sebuah keharusan bagi pendidik atau guru karena yang pertama, sifat profesionalisme, perkembangan pesat ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, paradigma pembelajaran seumur hidup, dan permintaan hukum tentang guru dan dosen. Namun, data pada pendidik guru dari Lembaga Pendidikan Guru menunjukkan bahwa tidak semua pendidik guru menunjukkan kesediaan untuk mengembangkan profesionalisme. Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme harus didorong oleh semua pihak yang terkait dengan pendidik dan guru. Ada banyak kegiatan yang dapat dialami oleh pendidik guru dalam rangka meningkatkan profesionalisme. Beberapa di antaranya yaitu mengambil studi lebih lanjut, mengambil kursus yang relevan, relasi diri secara literatur, bergabung dengan kegiatan akademik, dan pengenalan sekolah, melakukan penelitian, dan penerbitan artikel ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana, Prawita? Sudah, terima kasih. Moderator, izin menjawab pertanyaan Alia. Boleh. Pertanyaan apakah kode etik seorang guru itu sangat kode etik dan profesionalisme itu dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan. Di samping itu juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana, dan metodologi. Oleh karena itu, pemantapan dalam implementasi kode etik sebagai kode etik profesi harus mendapatkan perhatian yang khusus karena dapat meningkatkan profesionalisme seorang guru. Pada dasarnya, profesionalisme seorang guru itu sudah tidak asing lagi di dalam dunia pendidikan. Karenanya pemerintah sendiri juga telah membuat aturan bahwa guru merupakan profesi yang wajib memiliki pengetahuan konseptual maupun aplikatif dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karenanya juga, profesionalisme guru hanya dapat dicapai apabila telah mencapai tingkatan ahli. Karena pengetahuan dan pemahaman tentang tugas profesi guru adalah ilmu yang humanis, yang berkelanjutan dengan subjek peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, bagaimana Alia ini jawabannya? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hijrianti. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya guru membagi waktu sehingga ia dapat mengembangkan kemampuan profesinya dengan berbagai kegiatan dalam mengajar. Guru sebaiknya membagi waktu antara pengembangan kemampuan profesi mengajarnya dan berbagai kegiatan dengan mengatur waktunya secara disiplin. Guru harus mempunyai daftar kegiatan agar guru waktu antara mengajar, mengembangkan kemampuan profesi, dan berbagai kegiatan lainnya tidak bertabrakan. Mungkin itu saja jawabannya. Hijrianti, bagaimana? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Moderator, izin menjawab pertanyaan dari
Boleh nih. Putri. Sebelumnya, maaf ya, oke-nya apa saja tantangan menjadi guru profesi yang harus dihadapi guru dengan mengedepankan profesionalisme, yaitu yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendesak. Yang kedua, krisis moral yang melanda Indonesia. Akibat pengaruh iptek dan globalisasi telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, krisis sosial seperti kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Akibat perkembangan industri dan kapitalisme, maka muncullah masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Yang keempat, ada krisis identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia. Guru profesional harus mampu menyesuaikan diri secara responsif, arif, dan bijaksana terhadap tantangan global tersebut, sehingga mampu berperan dalam menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Baik, teman-teman, mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok 7 sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.